Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Pemerintah berencana akan kembali mengelola dua aset milik keluarga Cendana pada tahun ini. Setelah berhasil mengakuisisi Taman Mini Indonesia Indah, pihak istana bersiap untuk mengambil alih Gedung Granadi dan aset di Megamendung. Pemerintah berencana akan kembali mengincar sejumlah aset yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Harapan Kita milik keluarga Cendana pada tahun ini. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya pihak istana berhasil mengambil alih kepemilikan Taman Mini Indonesia Indah. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengungkapkan bahwa Gedung Granadi dan aset di Megamendung berpotensi akan diakuisisi pemerintah, di mana kedua aset tersebut berstatus barang milik negara, sehingga perlu dikelola oleh DJKN Kemenkeu agar pemerintah dapat memperoleh pemasukan. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian BUMN telah berhasil mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah milik keluarga Cendana. Nantinya untuk pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah akan diberikan kepada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, serta Ratu Boko. Tidak hanya berhenti di satu badan usaha milik negara, namun kedepannya pemerintah masih akan memberikan peluang pengelolaan kepada sejumlah lembaga. Salah satunya ialah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review untuk rugi negara kelola aset keluarga Cendana. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabar Pak Peter? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung di Market Review, Pak Peter. Topik kita hari ini cukup menarik. Kita spesifik mengenai Taman Mini Indonesia Indah yang kemudian secara kelolaan ini sudah diambil alih oleh negara. Banyakkah untungnya jika dibandingkan ruginya, Pak Peter? Ya, sebenarnya yang pertama ini bukan masalah untung rugi. Ya. Ini lebih kepada bagaimana pemerintah harus menjalankan amanahnya untuk menjaga aset-aset negara. Ya. Karena amanah yang diberikan kepada pemerintah adalah bagaimana pemerintah menjaga, mengelola aset negara untuk bisa dipergunakan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. Itu amanahnya. Dan untuk itu, semua aset-aset yang dimiliki oleh negara, aset-aset milik negara itu harus dikelola oleh pemerintah. Terlepas masalah untung dan rugi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang terakhir ini, dengan aset yang begitu besar, ya, seharusnya aset itu bisa memberikan keuntungan yang besar, manfaat yang besar, dan sekali lagi pada akhirnya itu untuk kemakmuran rakyat juga. Baik, pada saat peralihan lah pengelolaan lah ya, yang tadinya dikelola oleh yayasan yang dimiliki oleh keluarga Cendana sampai akhirnya kemudian dikelola oleh negara. Apa yang perlu diperhatikan, Pak Peter, menurut Anda dalam proses tersebut? Ya, sebenarnya simpel sekali, Mas. Ya, ini kan bukan aset ecek-ecek, ya, aset kecil, ya. Ini sebenarnya sambil merem aja dia akan menghasilkan sesuatu, ya. Ya, gampangnya begini, Mas. Kita punya rumah aja, tipe 21 aja, itu bisa menghasilkan sesuatu untuk pemiliknya, kan. Apalagi aset yang luasnya belasan hektar, ya, atau puluhan hektar. Ya, dan di lokasi begitu strategis, dengan di dalamnya begitu banyak bangunan-bangunan yang sudah bisa dimanfaatkan. Saya kira sebenarnya tidak perlu kita ngomongin apa yang harus dilakukan. Ya. Kalau itu dikelola dengan baik aja, dengan benar, ya sudah pasti menguntungkan itu. Baik, oke. Terkait dengan GCG, ini menjadi satu hal yang penting. Tidak hanya bicara mengenai aset-aset yang tentu saja tadinya dikelola oleh keluarga Cendana, tapi BUMN juga demikian. GCG menjadi satu PR yang cukup besar. Pada saat pemerintah melakukan kelolaan untuk aset-aset yang tadinya dikelola oleh keluarga Cendana, GCG ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk difokuskan, Pak Peter? Oh, sudah pasti. Ya. GCG itu kan adalah satu konsep yang sekarang ini diterapkan tidak hanya di BUMN tetapi juga di swasta. Perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan GCG ya tidak akan mampu untuk beroperasi secara maksimal, secara optimal, ya, memberikan keuntungan yang lebih baik, ya. Dan saya kira ya, ini adalah awal, ya, karena ini akan menjadi peralihan, ya, dari sebelumnya dikelola oleh yayasan keluarga
tentunya negara harus benar-benar bisa menunjukkan bahwasanya pengelolaan oleh negara itu jauh lebih baik dengan good corporate governance yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dikelola oleh yayasan. Baik, adakah penyesuaian secara dari sisi bisnis lah yang tentu saja dapat dilakukan untuk memaksimalkan lah penerimaan negara setelah nanti kelolaannya diambil alih oleh negara? Ya, seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya dengan aset yang begitu potensial, ya saya kira sebenarnya tidak perlu terlalu banyak perubahan ya di dalam pengelolaannya. Yang paling penting itu GCG-nya dulu, transparansi di dalam pengelolaan ya, sehingga nanti semuanya itu bisa terkalkulasikan dengan baik ya, dan itu bisa dimonitor, bisa diawasi oleh semua pihak, sehingga setiap rupiah yang dihasilkan itu diketahui larinya kemana dan bagaimana ya. Dan saya kira apabila itu sudah dilakukan, selama ini Indonesia pasti akan memberikan suatu keuntungan yang besar kepada komunitas. Baik, ya Pak Peter, selain ada TMII, ada juga Gedung Granadi dan juga aset di Megamendung. Melihat dua aset ini seperti apa? Ya, seperti saya sebutkan lagi-lagi, itu adalah aset-aset besar, ya aset-aset ini bukan barang yang ecek-ecek yang tidak menjanjikan keuntungan. Ini barang-barang strategis ya, dan bernilai besar ya, dan kepentingan pemerintah mengambil alih utamanya adalah menjalankan amanahnya dulu untuk melaksanakan mengelola semua aset negara. Nah, yang kedua adalah ini sangat potensial untuk memberikan keuntungan, memberikan penerimaan bagi pemerintah nanti. Baik, dalam proses pengalihan pengelolaan, perlukah dilakukan kerjasama lah ya dengan pihak ketiga untuk melakukan assessment, untuk dapat melakukan penilaian secara objektif sehingga nantinya didapatkan sebuah tata kelola yang transparan, kemudian baik? Ya, saya kira untuk di awalnya tentu harus ada ya pihak ketiga yang melakukan valuasi, yang melakukan asesmen terhadap kondisi dari aset-aset tersebut. Jangan sampai ketika itu sudah berjalan baru muncul riak-riak yang kemudian mengganggu di dalam pengelolaannya. Ya, saya kira dari awal ini, mumpung ini belum pada momen yang tepat, ya ini dilakukan dulu valuasi, ya asesmen terhadap kondisi dari aset-aset tersebut, dan kemudian pemerintah bisa berdasarkan kondisi-kondisi itu bisa mengambil satu perencanaan bagaimana nanti itu aset-aset tersebut itu dikelola agar supaya bisa optimal. Baik, terkait dengan JCG ini cukup menarik. Sebelum kemudian pemerintah mengambil alih aset-aset dari keluarga Cendana lah secara tata kelolanya, yang nanti kemudian akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Mengenai perusahaan-perusahaan BUMN juga kita kemudian ada PR besar lah mengenai praktek GCG-nya. Bagaimana ini sebetulnya juga akhirnya dapat menjadi sebuah tanggung jawab lah ya untuk BUMN sendiri untuk akhirnya membuktikan bahwa secara tata kelola dan juga GCG akan berjalan dengan baik dan juga maksimal. Nah, yang pertama kita harus berpikir positif juga ya. Pertama adalah tidak semua BUMN ya kinerjanya buruk, ya tidak semua BUMN GCG-nya jelek ya. Dan seperti saya sebutkan tadi, ini pemerintah punya tantangan ya. Mereka harus mengelola aset-aset ini jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Dan oleh karena itu tentunya pemerintah pasti akan memulai ya, kalau ini seandainya akan dikelola oleh BUMN ya, maka BUMN itu tentunya adalah BUMN yang memiliki kinerja yang baik, punya melaksanakan GCG secara lebih baik ya. Karena baik. Ini sekali lagi membawa nama baik pemerintah. Baik, spesifik bicara mengenai Taman Mini Indonesia Indah, ini kemudian menjadi satu objek wisata yang cukup ikonik. Kalau kita lihat dari kinerja portfolio lah ya, dari BUMN sendiri dalam mengelola objek-objek wisata, apakah nantinya ini dapat menjadi sebuah tata kelola yang tentu saja dapat memaksimalkan objek wisata ini, Pak Peter? Saya kira iya ya. Kalau kita bandingkan simpelnya seperti ini aja ya. BUMN yang di bidang pariwisata yang seperti sekarang ya,
seperti yang mengelola Borobudur dan Prambanan TWC ya, itu kinerjanya jauh lebih baik daripada kinerja Taman Mini saat ini. Ya. Jadi tidak sulit saya kira ya menyerahkan Taman Mini saat ini kepada BUMN di bidang pariwisata. Ya. Sekali lagi Taman Mini itu potensinya terlalu besar. Ya. Kalau untuk disebutkan dia tidak memberikan satu keuntungan, sulit untuk dibayangkan bahwasanya itu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Baik, malah Anda kemudian membayangkan akan ada sebuah kinerja yang sangat-sangat lebih baik jika kemudian dikelola oleh BUMN, begitu ya Pak Peter ya? Ya, saya kira saya masih percaya dengan BUMN ya. Baik, oke, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.